Perbanyaklah doa bulan Rajab tersebut. Agar apa? Agar kita diberikan keberkahan oleh Allah, agar usia kita pun dikabulkan oleh Allah, masuk sampai pada bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, mengapa kita pengen sampai pada bulan suci Ramadan? Orang yang beriman kemarin setelah Idul Fitri berdoanya sama, Bu, ya Allah, sampaikanlah usiaku pada Ramadan tahun yang akan datang. Ini tinggal 2 bulan lagi, kurang lebih 2 bulan. Kita doanya sama, ya Allah, wa balighna Ramadan. Kalau 3 bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, berarti 9 bulan sudah dikabulkan oleh Allah, kita dipanjangkan usia tinggal 3 bulan lagi. Bu, tinggal 3 bulan lagi. Kurang, Ibu, ya? Taruhlah kita dari Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya 2 bulan lagi masuk bulan Ramadan. Bu, biasanya, tapi kita jangan percaya begitu, Ibu, ya. Biasanya menjelang bulan suci Ramadan itu biasanya banyak dari pengeras suara itu habis subuh suka ngumumin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan suka ada sebutan, ya Allah, gak nyampe bulan suci Ramadan. Ya Allah, ada yang tinggal gak sampai pada bulan suci Ramadan. Tinggal 2 bulan lagi kita berdoanya, mudah-mudahan usia kita disampaikan bulan suci Ramadan. Nomor 1, ya. Jadi kembali, Bu, pertanyaannya, mengapa usia kita ingin disampaikan pada bulan suci Ramadan tahun ini? Bu, ada yang nggak bisa jawab? Siap, salah satunya. Jadi jawabannya, mengapa orang yang beriman selalu berdoa, ya, usianya sudah lanjut apa masih muda, tetap aja doanya wa balighna fi Ramadan, ya Allah, sampaikanlah usiaku pada bulan suci Ramadan. Mengapa? Jawabannya adalah karena pada bulan suci Ramadan semua keinginan kita orang yang beriman ada pada bulan suci Ramadan. Ya. Keinginan kita sebagai orang yang beriman ada pada bulan suci Ramadan. Apa, Ustaz, di antara keinginan kita? Yang pertama adalah rahmat dari Allah. Di dalam hadis, meskipun hadis itu dikatakan hadis dhaif, tapi fadilahnya banyak. Jadi 10 hari pertama bulan Ramadan adalah rahmat. Ada rahmat pada bulan suci Ramadan. Rahmat itu kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada umat yang beriman yang melaksanakan bulan saum Ramadan. Ada rahmat di sana, kasih sayang Allah. Kira-kira kita mau nggak dirahmati oleh Allah, dikasih sayangi oleh Allah? Pasti mau. Dan itu yang lagi ditunggu. Makanya kita usianya pengen disampaikan bulan suci Ramadan, karena berlimpahnya rahmat Allah pada bulan suci Ramadan. Yang kedua tadi, karena adanya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang dhaif itu banyak yang menyebut dhaif, 10 hari kedua adalah maghfirah, adanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dosa yang begitu banyak, yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, andai tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka celakalah kita. Maka kesempatan orang yang beriman ingin berjumpa dengan bulan suci Ramadan, karena pada bulan suci Ramadan adanya maghfirah, ampunan yang cuma-cuma dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah. Beristighfar, bertaubat.
Dan yang ketiga, karena pada bulan suci Ramadan Allah janjikan itkum minan nar, akan dibebaskan orang-orang yang berpuasa Ramadan dari dahsyatnya api neraka. Siapa yang tidak ingin masuk ke dalam surga dan siapa yang tidak ingin jauhkan kita kelak dari api neraka. Itulah 3 keinginan yang besar orang yang beriman. Mengapa usianya ingin selalu sampai pada bulan suci Ramadan. Jamaah ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Bu, yang tadi saya bilang Bu, usia seseorang itu rahasia kematian itu bagi manusia adalah kepastian dan kedatangannya adalah dirahasiakan. Jadi meninggalnya seseorang itu tidak mesti pakai syarat itu. Tidak pasti mesti harus pakai syarat. Meninggalnya seseorang, matinya seseorang tidak usah pakai syarat. Tidak usah tua dulu, betul? Ya. Tidak usah tua dulu. Kalau sudah datangnya azab, tidak usah tua dulu. Tidak usah sakit dulu, tidak usah syaratnya celaka dulu, musibah dulu, tidak usah. Karena kematian itu tidak pakai syarat. Ya. Kematian itu adalah haknya Allah, dan apabila Allah berkehendak atas haknya, maka mudah saja untuk dicabut usia seseorang. Maka kita sekali lagi banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita disampaikan usianya pada bulan suci Ramadan tahun ini. Itu amalan yang pertama. Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang kedua di bulan Rajab ini, amalan terbaiknya adalah tafhimul iman. Bu, tafhimul iman. Apa itu Ustaz? Tafhimul iman yaitu mempertebal keimanan kita, tauhid kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisa-sisa usia kita menjelang bulan suci Ramadan. Tafhimul iman, pertebal iman kita, perkuat iman kita, luruskan iman kita, bersihkan iman kita. Mengapa harus demikian Ustaz? Iman kita harus dipertebal, diperkuat, diperkokoh, diluruskan, dibersihkan menjelang bulan suci Ramadan. Bu, karena apa? Karena kita mempersiapkan akan memasuki bulan yang penuh dengan ibadah yang namanya bulan suci Ramadan. Modal puasa itu Ibu, yang pokok yang pertama, modal seseorang kuat berpuasanya Ramadan. Karena apa? Karena imannya kuat, karena imannya bersih, karena imannya tebal, karena imannya lurus kepada Allah, sehingga dia mudah untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ya. Jadi modal puasa Ramadan, seseorang itu kuat berpuasa Ramadan terletak pada kuatnya iman seseorang. Bu, ada orang yang badannya tinggi besar, Ibu, badannya tinggi besar, kumisnya juga baplak, itu, ya. Tapi ketika datang bulan suci Ramadan, dia tidak sanggup berpuasa Ramadan. Padahal badannya tinggi besar, tenaganya kuat, tapi tidak kuat dia, tidak mampu untuk puasa Ramadan 1 bulan penuh. Tapi satu sisi lain, ada seseorang yang badannya kurus kerempeng, kata kita, kurus kering, ya, kurus kerempeng, kurus kering. Tapi dia kuat berpuasa Ramadan, bahkan 1 bulan penuh dia kuat berpuasa Ramadan.
Karena apa? Karena dia imannya kuat. Karena dia imannya tepat. Meskipun badannya kurus kering, ya Bu, kurus kerempeng, ekonominya juga pas-pasan, karena imannya kuat, imannya tebal, imannya bersih kepada Allah, dia mampu dan sanggup melaksanakan puasa Ramadan. Berbeda dengan yang tadi, badannya tinggi besar, tenaganya kuat, tapi dia tidak sanggup. Karena apa? Karena kuatnya fisik tidak menjamin seseorang mampu untuk melakukan puasa Ramadan. Jadi tabhimul iman, pertebalah iman kita, perkuatlah iman kita, luruskanlah iman kita, bersihkanlah iman kita. Dengan cara apa Ustaz? Dengan cara banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi bulan Rajab ini Ibu mengecas iman kita supaya iman kita itu kuat, kokoh, bersih dan lurus hanya kepada Allah. Dicas iman kita itu dengan banyak berzikir. Jadi bulan Rajab ini Ibu sibukkan lisan kita ini dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah. Terutama zikir yang Rasulullah ajarkan khusus untuk mengecas iman kita. Apa zikirnya yang Rasul ajarkan untuk memperkuat iman kita, akidah kita, tauhid kita? Yang diajarkan oleh Rasulullah adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibu, ini kalimat tauhid khusus untuk mengecas iman kita agar iman kita kuat, bersih, lurus kepada Allah. Berzikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di mana saja Ibu berada, kapanpun Ibu lisankan, sibukkan kalimat la ilaha illallah untuk mengecas iman. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ibu, untuk apa pula Ustaz kita mengecas iman dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Yaitu untuk mengusir penyakit-penyakit iman, kotoran-kotoran yang akan merusak iman. Jadi kalimat la ilaha illallah itu untuk mengusir penyakit kotoran yang akan merusak iman. Apa diantara kotoran penyakit yang merusak iman? Yaitu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perbuatan musyrik kepada Allah. Bila lisan kita sering mengucapkan la ilaha illallah, maka kita terhindar dari perbuatan syirik, musyrik kepada Allah. Yang kedua, perbuatan khurafat. Apa itu khurafat? Yaitu perbuatan seseorang yang meminta-minta kepada orang yang sudah meninggal. Dan yang ketiga, perbuatan tahayul. Apa perbuatan tahayul? Yaitu perbuatan seseorang yang meyakini ada kabar-kabar dari burung dan kabar itu tidak pasti, tapi dia meyakini bahwa kabar burung itu benar. Jadi tabhimul iman, mengecas iman kita, mempertebal iman kita untuk mempersiapkan datangnya bulan suci Ramadan, agar kita melaksanakan bulan suci Ramadan kuat dan mampu 1 bulan penuh kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Jamaah ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang ketiga, amalan terbaik yang ketiga di bulan Rajab adalah bikasiri istighfar. Bikasiri istighfar, yaitu memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, baik yang kecil ataupun yang besar. Jadi Rasulullah anjurkan kepada kita di bulan Rajab itu perbanyak istighfar. Jamaah ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus banyak beristighfar? Banyak dosa. Maka jawabannya kita menyadari bahwa kita ini hidup banyak dosa kepada Allah. Jangan ada pikiran dan perasaan pada diri kita bahwa kita hidup di dunia ini tidak punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Akuilah dengan jujur bahwa kita hidup di dunia ini adalah penuh dengan dosa, banyak dosa kita. Saking banyaknya dosa kita ini bagaikan pasir di lautan. Bagaikan pasir di lautan yang begitu terhampar, banyak, bergunung, menumpuk dosa kita ini. Bahkan dosa kita ini mungkin tidak hanya banyak, tapi dosa kita ini sudah hitam pekat. Sudah tidak banyak lagi, sudah hitam pekat dosa. Bahkan mungkin sudah tidak banyak lagi, Ustaz, sudah tidak hitam pekat lagi, Ustaz. Dosa kita ini yang terakhir mungkin sudah bau busuk dosa kita. Saking banyaknya dosa kita, saking dosa yang banyak itu tidak tersentuh oleh istighfar oleh kita, yang tidak disadari oleh kita bahwa kita hidup di dunia ini banyak dosa, kemudian kita tidak mau beristighfar dan kita selalu menunda-nunda istighfar. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Sama Ibu, yang lagi ceramah juga sama. Pertanyaannya adalah mengapa kita ini yang banyak dosa tapi masih kelihatan mulia? Subhanallah. Karena dosa-dosa yang banyak yang kita pekat dan mungkin sudah bau busuk ini, kita dosanya masih ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, selagi usia kita ditangguhkan oleh Allah, selagi usia kita dipanjangkan oleh Allah, maka jadikanlah usia yang panjang ini jadikan kesempatan bagi kita untuk banyak-banyak bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan menunda-nunda istighfar. Jangan menunda-nunda taubat. Maka kata baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabin. Apa kata baginda? Semua anak Adam itu berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik yang berdosa adalah segera bertaubat. Khairul khata'ina tawwabin. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertobat, tidak menunda-nunda tobat. Satu aja saya pengen dengar dari Ibu jawabannya. Mengapa Bu kita nggak boleh nunda-nunda taubat, nunda-nunda istighfar? Kenapa? Subhanallah. Betul Ibu. Mengapa kita tidak boleh menunda-nunda taubat? Mengapa kita harus menyibukkan lisan kita dengan banyak istighfar? Karena hidup kita ini selalu dihantui oleh yang namanya kematian. Bu, kita ini selalu dihantui oleh yang namanya kematian. Saya, Ibu, semua kita hidup di dunia ini selalu dihantui oleh yang namanya kematian. Aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyad. Kata Allah, wahai manusia, di mana saja kamu berada, kematian itu pasti
pasti akan mendatangimu meskipun kamu bersembunyi di benteng yang tinggi dan kokoh. Meskipun ibu bersembunyi di gedung yang tinggi, gedung yang megah, yang kokoh, dibungker dan lain sebagainya, kematian pasti akan mendatangi. Maka pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana jadinya kita yang menyadari orang yang banyak dosa, dan dosa kita ini sudah hitam pekat, dan dosa kita ini sudah bau busuk, kemudian kita menunda-nunda taubat, enggan bertaubat, azal lebih awal menjemput kita. Nauzubillah. Ajal lebih awal menjemput kita. Maka sudah dipastikan kita akan menjadi manusia-manusia yang merugi, menyesal, dan tertunduk malu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunda taubat, gak mau istighfar, gak mau taubat, ajal lebih awal menjemput. Mengapa menjadi manusia yang merugi, menyesal, dan malu kelak di hadapan Allah? Karena kita meninggal dunia, nauzubillah. Karena seseorang meninggal dunia dengan membawa setumpuk dosa yang begitu banyak, meninggal dunia dengan membawa dosa yang sudah hitam pekat, meninggal dengan membawa dosa yang sudah bau busuk, dan dosa itu belum pernah ditaubatinya selama hidupnya. Padahal Allah telah memanjangkan usianya, padahal Allah telah memberikan kesempatan menangguhkan usia kita, tapi kesempatan usia panjang itu disia-siakan oleh kita. Betul loh. Jadi amalan yang ketiga yaitu bikasiri istighfar. Bulan Rajab ini perbanyak istighfar kepada Allah. Untuk apa? Agar Allah mengampuni dosa kita. Masuk bulan suci Ramadan tidak ada dosa, dan kalau pun ajal kita lebih awal dijemput oleh Allah, maka kita dalam keadaan bersih. Dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amalan yang keberapa, Ibu? Yang ketiga. Sekarang amalan terbaik bulan Rajab yang keempat. Apa Ustaz? Amalan yang terbaik bulan Rajab yang keempat yaitu islah bainanas. Apa Bu? Islah bainanas. Apa artinya Ustaz? Islah bainanas. Islah itu artinya